Ya, yang pasti perda ini jangan juga menjadikan sebuah pisau tajam yang Betul. tidak benar lah, ya kan, Betul. terhadap pesantren. Kalau kita perang terus gimana mau tenang ibadah? Tapi jadilah diri sendiri dan bisa bermanfaat. Santri adalah pewaris bangsa ini karena mereka punya catatan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujut Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Kebetulan hari ini tanggal 22 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dan kami mengundang salah satu tokoh pemuda di Kota Bekasi yang fokus juga bicara tentang santri nih. Siapa lagi kalau bukan Ketua Ansor Kota Bekasi, Bang Muhammad Jupri atau Panglima Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Lima? Alhamdulillah sehat. Siap. Nih mohon izin kita jaga prokes juga nih. Pasti. Kita kan sudah vaksin 2 kali, udah vaksin ya Bang Lima ya? Sudah. Siap. Dan sering tes juga alhamdulillah negatif. Siap. Kita buka masker biar enak nih ya. Cocok. Biar ngobrol enak Bang Lima ya. Betul. Sip. Oke. Mantap. Nah, hari Jumat nih. Tadi ngisi khutbah di mana nih Panglima Jupri? Sementara jadi makmum dulu. Ya. Tapi alhamdulillah begitu kita kontak langsung standby ya, bisa hadir di studio Rujut Podcast ya. Ya, kebetulan bisa hadir. Iya. Kalau sahabat-sahabat rujuk undang kita bisa hadir. Amin. Iya. Nah, kawan Rujuk juga pengen tahu Panglima. Kan bicara Hari Santri. Iya. 22 Oktober 2021 ya. Nah, bicara sejarah Hari Santri sendiri kan itu ada resolusi jihad ya. Betul. Tanggal 22 Oktober. Mungkin bisa diinformasikan atau diceritakan bagaimana semangat dulu resolusi jihad itu untuk mempertahankan NKRI dulu ya. Nah, bagaimana penerapannya sekarang, kemudian apa implementasi pemuda, khususnya pemuda nih untuk Kota Bekasi bicara tadi dengan semangat santri itu tadi gitu. Silakan Bang. Ya, setidaknya kita memahami betul bahwasanya baru 4 tahun ini pemerintah betul. ya kan sudah mendeklarasikan bahwa tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Dan ini tidak terlepas dari kiprah para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, memberikan spirit semangatnya luar biasa. Tidak akan mungkin ada 10 November tanpa ada 22 Oktober. Kira-kira kayak gitu. Jadi Hari Pahlawan 10 November itu dimulai dari 22 Oktober ya. Tadi yang dibilang bahwasanya munculnya resolusi jihad ini adalah ijtihad bersemua para alim ulama melihat bagaimana pasca kita deklir memerdekakan bangsa ini. Betul. 17 Agustus tiba-tiba ya kan nikah hadir di Indonesia untuk juga mau merebut kedaulatan Indonesia. Nah, spirit ini diambil betul oleh para ulama kita sehingga memberikan fatwa dengan resolusi jihad untuk berjuang bersama menjaga kedaulatan bangsa dari yang sudah kita perjuangkan. Betul. Jangan sampai diambil kembali. Nah, kiai-kiai berkumpul memerintahkan para santrinya untuk menjaga buminya, menjaga tanah airnya, menjaga lingkungannya agar kita tetap bersemboyan merdeka atau mati, kira-kira kayak gitu. Luar biasa dengan penuh semangat ya dulu spirit ya. ini ya kan mungkin salah satu dipelopori oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Hasyim Asy'ari ya kan lewat sahabat-sahabat mudanya ada Bung Tomo pada saat itu, kira-kira itu. Betul. Nah, spirit inilah menjadi bergelora ya kan, terutama di Jawa, mobil khusus di Surabaya Waktu itu ya. Dan santri siap berbondong-bondong ya kan, karena ada fatwa Hasyim Asy'ari ya kan, jihad untuk menjaga tanah air, jihad menjaga kedaulatan bangsa. Fisabilillah itu Fisabilillah. Ya. Betul, luar biasa. Nah itu implementasi sebelum merdeka. Sudah merdeka ya. Artinya sekarang bagaimana posisi santri setelah mengisi kemerdekaan dengan proses yang begitu panjang saat ini? Apakah peran-peran itu juga masih bisa dilakukan gitu? Karena bicara untuk mempertahankan lebih sulit nih, ya kan? Nah, bagaimana pandangan Panglima Jupri sendiri? Pandangan santri hari ini luar biasa karena dengan
perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Santri juga harus dipaksakan, bukan hanya sebatas ahli dalam beragama, memiliki keyakinan dan lain sebagainya, tapi juga ya kan memiliki spirit kebangsaan yang besar. Artinya bahwasanya santri ini juga harus lebih lebih keren, lebih top gitu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Iya. Contoh kecil ya, santri bukan hanya sebatas nanti pasca selesai mondok atau selesai madrasah dan lain sebagainya mereka jadi guru ngaji atau dan sebagainya, tapi juga bisa mampu mengisi semua sektor-sektor lini yang ada di pemerintahan. Bisa contoh, dengan peluang yang ada ya gitu ya. Contoh lah, ya kayak Kiai Abdul Rahman Wahid almarhum ya presiden jadi presiden lah kira-kira gitu. Latar belakang kiai jadi presiden, santri dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini juga kan Kiai Maruf Amin ya kan beliau santri wakil presiden. Nah, ruang-ruang ini juga harus diisi. Bahkan kalau perlu ya kan santri juga bisa menjadi pemimpin PBB lah di dunia. Saya yakin kalau di tangan santri hari ini ya luar biasa. Iya. Ya, selain punya kemampuan dan keilmuan, mereka juga ditatah dalam keadaban yang luar biasa. Akhlak ya kira-kira kayak gitu. Karena setinggi-tingginya ilmu adab yang paling utama. Adab yang menurut keyakinan kita Iya. Karena santri itu udah terbiasa dengan adab dan perilaku yang tadi ya, dengan melakukan hal-hal yang buruk mereka nggak jauh lah ya kan, karena sudah terdoktrin luar biasa di pesantren. Betul. Jadi mau jalan ke arah ini yang sedikit maksiat, ingat nih istighfar dulu ya. Kayaknya kita rada susah juga kalau saat ini. Iya. Nah, harus belajar lagi nih, refleksi lagi dengan para santri itu sendiri. Betul. Ya. Oke. Di Kota Bekasi, Panglima sendiri kan sebagai ketua Ansor nih. Ansor melihat bahwa dengan adanya tadi perkembangan zaman, kemudian ya mohon maaf nih kita bicara sempat ada 2019 kemarin kan polarisasi yang begitu kuat begitu kan. Nah, bagaimana nih posisi santri ke depan menjadi ibaratnya tadi pemersatu bangsa kembali seperti apa gitu. Jangan sampai ibaratnya tadi dengan doktrin yang lain gitu kan malah ibaratnya berimbas terhadap kondisi kebangsaan, kenegaraan seperti itu. Yakin santri ya kan memiliki sebuah prinsip yang luar biasa. Selain mereka juga dilatih, dididik, bahkan juga sudah dibiasakan sejak dini ya kan. Yang seyogianya nggak biasa ya kan dalam hidup sehari-hari, mereka bangun malam minta kepada Tuhan. Betul. Bahkan tahajud gitu ya. Bahkan puasa Senin Kemis ya kan menghilangkan aura kemarahan kira-kira kayak gitu yang ditanamkan. Nah, ini udah punya basic yang luar biasa. Betul. Nah, lihat tantangan hari ini ya kan, ini kan segelintir orang aja yang mengklaim ya kan bahwasanya hal-hal yang sudah ya menjadi sebuah pemantik hal-hal yang bersifat tidak rasional. Bagi santri saya yakin juga santri memahami ruang-ruang tersebut. Nah, tinggal bagaimana ya kan para pemimpin pemuka agama hari ini mampu juga bisa memberikan peneduh dan lain sebagainya. Edukasi gitu ya. Padahal ya kita sudah jelas bahwa bahasa Indonesia sudah final ya kan. Saya yakin sudah mengerti lah. Betul. Jadi merawat keanekaragaman bangsa itu ya tadi tugas santri juga ya. Ya tinggal kesadaran bersama ya kan, dan mau gitu loh. Berperan penuh aktif dalam hal tersebut. Nah, ini kadang-kadang ya kita lebih eksklusif ya kan, mementingkan golongan kita, kelompok kita ya kan, tidak peduli pada persoalan yang lebih besar. Betul. Ya. Maksud saya mah ya kan, ayolah kita keluar di ruang yang terbuka ya kan, sehingga juga di sana banyak yang harus diedukasi, yang harus ditransformasikan pemikiran dan cara-cara yang elegan sehingga juga mampu mempersatukan niat kita menjaga kedaulatan bangsa. Oke. Nah, Bang Panglima sendiri dulu pernah nggak sekolah atau pernah ikut pesantren nggak sih? Secara jujur aja saya nggak pernah nyantri. Walaupun saya lama di pondok ya, 37 tahun ya, pondok ungu maksudnya. Iya. Tapi soalnya banyak pesantren juga Panglima gitu kan. Iya. Iya, pernah pesantren kilat waktu sekolah dulu ya kan. Tapi gak itu bagian ijtihad. Semenjak saya di Ansor, saya juga akhirnya banyak belajar di dunia pesantren ya kan, sehingga karena guru-guru dari ini juga rata-rata lulusan pesantren ya di Ansor itu ya.
Oke. Akhirnya silaturahmi ke pesantren-pesantren nanti juga menjiwai spirit pesantren atau santri ya kan, sehingga juga bisa mengenalkan adab dan kebudayaan yang ada di pesantren tersebut. Oke. Nah, tagline tahun ini 2021 kan untuk jiwa dan raga nih. Santri harus berkorban untuk jiwa dan raga itu sendiri. Nah, bagaimana implementasi tadi untuk mengurus jiwa dan raga santri itu sendiri, Pak? Saya pikir semua paham Nah. terkait jiwa dan raga ya kan, keutuhan ini ya jiwanya harus juga sehat ya kan, kuat, punya kemampuan dan lain sebagainya ya, semata-mata untuk bangsa ini. Iya, semata-mata buat Indonesia lah. Betul. Ya, karena diakui atau tidak hari ini ya pemerintah hadir ya kan, menyediakan ruang yang begitu besar terkait ya kan lahirnya Hari Santri Nasional. Dan ini juga harus dijawab para santri. Betul. Spirit jiwa raga ini ya ini harus kita tunjukkan. Bakti kita ya untuk Indonesia. Betul. Ya, karena ya santri adalah masa depan Indonesia. Aset ya. ya. Masa depan Indonesia dan masa depan. Betul. Menurut saya. Betul. Dan saya yakin ya kan dengan polesan santri ya kan, Indonesia akan lebih maju, Indonesia akan lebih bermartabat, Indonesia akan bisa disegani di dunia. Bahkan juga beberapa aparat negara memberi ruang yang begitu luas. Contoh kepolisian, santri, ya? Iya. Contoh kepolisian, untuk atau TNI gitu kan, untuk masuk ini ya kan, artinya ada ruang gitu. Ya artinya santri bukan hanya tadi terbuka saya bilang, ya untuk santri ini ya, untuk mau jadi polisi, jadi tentara begitu ya. Kamu jadi politisi sok, gampang apa? Oke, politisi juga banyak ya. tapi ya dengan latar belakang tadi punya adab dan ilmu ya, rata-rata yang politisi berlatar belakang santri ya bagus track recordnya begitu ya, Panglima. Ya. Ya artinya santri sudah mulai sedikit maju lah. Bukan dibilang kampung. Baik, Kak Rujuk, kita balik lagi di segmen kedua masih bersama dengan Panglima Jupri, Ketua Ansor Kota Bekasi. Nah, beliau ini alih-alih punya cerita, senior saya juga di MTS. Iya. Panglima ya, benar ya? Tahun berapa dulu lulus di MTS? Saya lulus di Sanawiyah Negeri Bekasi tahun 95. 95, wah senior banget ya. Tapi PC masih muda kalau saya kelihatan lebih tua. Iya. Saya lebih karena bergaulnya main muda. Main muda ya, ceria terus Panglima ya. Oke. Dan di MTS sendiri kan ya semi pesantren sebenarnya ya, pelajarannya ya. Ada bahasa Arab. Saya juga ingat dulu waktu masuk MTS, dari SD negeri ke MTS, bingung nih belajar bahasa Arab gitu. Kalau Panglima mungkin basicnya dulu MI juga atau gimana Bang? Di SD. SD juga ya? SD negeri ya. Iya. Di Pondok Ungu. Pondok Ungu ya. Tapi latar belakang keluarga pernah ada yang pesantren juga atau gimana? Enggak ada. Enggak ada. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang tadi dapat amanah sebagai ketua Ansor. Ya, lebih dikenal nih sosok yang tadi membawa santri-santri ke depan. Mungkin membuka peluang juga ya. Iya, makanya saya juga heran. Saya sendiri bukan latar belakang pesantren ya kan, mungkin secara beragama masih mengikuti culture yang ada ya. Betul. Ya, lewat orang tua ya kan, ngaji-ngaji kecil di langgar atau di musola. Betul. Ya kan, ngikutin tradisi-tradisi yang sudah ada. Ya kan, bahkan juga dulu orang tua kenapa harus saya masuk ke Sanawiyah, ini bagian dari pembentukan karakter juga kan ya. Karakter agar jangan masuk SMP, takutnya nanti Tapi sebenarnya masuk MTS juga gimana Bang Lima dulu? Ketat juga lebih. Juga iya. MTS luar biasa ya kan, walaupun saya semi bader lah. jadi sama guru-gurunya diingat bener. Biasanya yang seperti itu yang diingat guru ya. Nah, kita beralih lagi bicara Hari Santri. Nah, kalau bicara kearifan lokal, Kota Bekasi sebentar lagi mau ada perda pesantren. Artinya kan ini perlindungan buat pesantren yang tadi tempat belajar para santri. Dengan adanya perda pesantren, mungkin pandangan Panglima nih secara khusus akan berdampak pada para santri itu sendiri gitu. Ya, yang pasti perda ini jangan juga menjadikan sebuah pisau tajam yang tidak benar lah ya kan terhadap pesantren. Tadi ya kan, kalau perlu ya diberikan keluasan pesantren untuk memberikan kemajuan dalam melakukan upaya pendidikan. Nah, saya berharap itu ya kan, artinya dengan hadirnya perda pesantren di Kota Bekasi ya kita akan sambut baik. Betul. Ya,
Tapi juga jangan diatur pada wilayah-wilayah hal yang memang ini. Yang Karena sudah karena pesantren bagi saya ya kan sebuah laboratorium pendidikan yang luar biasa. Artinya jangan sampai masuk ke dalam situ Ke dalam sistemnya ya. sistemnya, artinya Oke. mengatur disamakan seperti maaf ya kan kayak sekolah umum gitu loh. Yang sudah berlangsung ya seperti normalnya Normal saja gitu ya. biasa ya kan. Justru ya kan dengan ada pesantren ini ya kan mampu juga memberikan leluasa pesantren dalam tadi. Bukan hanya pada wilayah ilmu keagamaan tapi ruang-ruang ilmu ke yang lainnya ya. Ada pengembangan diri para Pengembangan santri dan lain gitu. sebagainya. Oke. Pemerintah hadir di situ, pemerintah juga membekali itu ya kan melihat bahwa tadi jangan ada diskriminasi, misalnya lulusan pesantren dengan lulusan umum menjadi pendidikan umum kira-kira kayak gitu. betul. Dan ini juga harus ada nilai keadilan. Betul. Ya ada dikotomi antara lulusan yang tadi negeri atau yang umum dengan yang para pesantren. Saya lebih itu melihatnya. Betul. Nah, jangan sampai ada hal gap itulah. Padahal sebenarnya nggak kalah juga sebenarnya kalau bicara prestasi para santri. Tadi bilang ya kan contoh lah misal perangkat negara dari TNI Polri ya mereka juga siap. Jangan juga nanti misalnya ada CPNS dan lain sebagainya gitu kan ya, ini jebolan pesantren jadi Di nomor 2 kan. Di nomor 2 kan ini juga gak bagus. Iya. Betul. Nah kalau di Kota Bekasi penerapannya kayak udah lumayan bagus ya untuk para lulusan santri ini sendiri ya. Diberikan ruang-ruang tempat. Emang kayak ini ya kan ketika perda ini juga harus diberikan ruang. Harus diberikan ruang. Contoh misalnya ada berapa pesantren sih Kota Bekasi? Mungkin bisa kurang lebih ada ratusan. Dan ini juga harus dilihat dari pemerintah kota. Bahwasanya ya kan dengan visi misi pemerintah kota hari ini ada konteks ihsan ya santri menjadi sebuah lokomotif untuk melakukan upaya ya kan distribusi kemampuannya dalam mewujudkan ihsan tersebut. Kasih ruang. Betul. Itu. Ya implementasi ihsannya itu ya di tempat teman-teman santri ini sendiri gitu. Kira-kira itu. Saya bisa tidak menafikan juga yang umum gitu ikut gitu dalam hal itu berkompetisi tapi yang sehat. Saya berharap itu. Iya. Wabil khusus buat teman-teman yang ada di legislatif yang hari ini dukungan dari legislatif juga kan harus maksimal juga dengan itu. Hari ini harus melihat itu ya kan. Konon juga terkait dengan dana bantuan pesantren hibah ya. Betul. Bantuan abadi ya. Abadi pesantren juga yang sudah didikti pemerintah ya kan ini juga harus diperhatikan. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi dengan adanya maksimalnya bantuan pemerintah terhadap pengembangan pesantren ya mungkin tadi para santri juga nggak kalah juga baik bicara tentang pengetahuan umum ya karena laboratorium penting juga kan di situ ya. Itu. Oke. Ya skill keumuman juga di pesantren nanti juga harus diiniin. Artinya ada otokritik juga di pesantren tadi. Nah kemarin saya sempat lihat tuh Abah Lutfi ya, Habib Lutfi kan sempat hadir ke Bekasi tuh. Ya di Anur saya tuh ada pesantren lumayan bagus tuh, ada BLK-nya tuh, ada balai latihan kerjanya ya. Mudah-mudahan di pesantren lain di Kota Bekasi juga mengikuti tuh. Saya harap begitu ya kan agar juga ada pemerataan pesantren-pesantren di Kota Bekasi. Iya memang Bekasi sih kecil ya. Kecil tinggal bagaimana kearifan lokalnya ya. Pemerintah melihat itu. Jangan juga yang gede dapat, yang kecil enggak. Jadi harus enggak bagus. Merata gitu ya. Ya nih kalau nggak bisa melarin ditinggiin lah kira-kira. Iya. Kita tahu Kota Bekasi segini ya kan. Kalau nggak bisa dia ditinggiin. Betul. Jangan sampai berarti pesantren yang pelosok ini nggak dapat perhatian juga begitu. Nah spirit yang membangun dunia pendidikan baik umum dan pesantren ya ini harus juga menjadi mata, menjadi keseriusan untuk dipantau oleh sahabat-sahabat di legislatif maupun di eksekutif di tingkat kota. Oke. Nah kalau kita bicara Ansor, ini menarik nih. Ansor sendiri kan bicara dukungan terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah itu orang tidak meragukan lagi gitu kan. Jiwa nasionalismenya begitu tinggi gitu kan. Nah Ansor di Kota Bekasi sendiri melihat Kota Bekasi kan sebagai kota toleran juga nih, menjaga keberagamaan begitu. Walaupun dari 6 ke 10 lah. Nah indikator itu apa? Menurut Panglima Jupri dengan turunnya dari 6 ke 10 itu apa? Ya saya pikir ini juga semua harus terlibat. Bukan hanya pemerintah dalam hal ini, masyarakat semua juga harus ada. Bahwasanya kita sudah memaklumi betul bahwa Bekasi ya kan beberapa tahun ini udah luar biasa. Ya kan terlalu
campur aduk lah. Arti bahasa Bekasinya ya artinya kita udah terlalu majemuk di Majemuk, sini. heterogen ya, heterogen bukan? dan Betul. lain sebagainya. Dan maksud saya juga ini juga semua terus semua stakeholder juga hadir. Ayo melihat gitu loh, jangan juga nutup diri atau menutup pagar yang begitu rapat ya. Kita nggak peduli terhadap lingkungan kita nggak Betul. peduli terhadap sesama kita dan lain Karena sebagainya. bicara anak bangsa tidak melulu bicara satu agama begitu ya. Betul, iya. Kita sudah final ya kan. Bagaimana para founding father kita, para tokoh-tokoh agama kita, ya kan, spirit kebangsaan ini luar biasa. Pada saat itu nggak bicara Islam, nggak bicara non Muslim. Dan mungkin spirit santri juga sama mungkin ya. Karena penerapan dalam agama itu kan kita menghargai umat yang lain juga begitu ya. Betul. Ya, dulu kan spiritnya itu agar kita beribadah tenang. Kalau kita perang terus gimana mau tenang ibadah? Betul. Baik Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu ya. Saling menghargai intinya. Iya. Ayo gitu saya bilang ya kan. Tapi juga nah hanya di masjid, di pura, di gereja dan lain sebagainya aja, ya kan. Implementasiin dong ke masyarakat. Iya. Ya misalnya kalau ada nilai sosial, ada kebanjiran, ada dan lain sebagainya, turun hadir ya. Iya, jangan nyalain pemerintah terus. Kira-kira kayak gitu. Karena pemerintah ada keterbatasan juga. Karena kita juga harus juga melihat. Nah, Ansor sering turun saya ngeliat kalau banjir. Lah iyalah kita nih, walaupun nggak gitu maksimal yang kita lakukan ya karena terbatasan personil dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berupaya ya kan bagaimana memberikan kontribusi terbaik buat Kota Bekasi. Oke. Baik, kalau rujuk kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Ketua Ansor Kota Bekasi, Panglima Jupri, berbincang terkait peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 22 Oktober 2021. Panglima izin nih, segmen 1, segmen 2 panjang lebar nih kita bicara tentang santri, ya kan. Nah kita juga pengen mengulik nih bahwa spirit dari pendahulu kita, ulama-ulama kita baik Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu kan. Nah sekarang nih pemuda-pemuda sekarang udah rata-rata udah pada hedon gitu kan. Mereka udah pada ibaratnya kehidupan masing-masing gitu kan. Nah walaupun bicara santri, mereka kan nggak melulu hanya ada yang di pesantren, pendidikan di pesantren gitu kan. Karena bicara santri siapapun ya kita sebagai manusia atau umat muslim itu kan ikro, harus selalu baca, belajar artinya begitu kan. Nah Panglima sendiri apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pendahulu kita baik Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan dalam merawat keberagamaan kemudian kebangsaan di Indonesia begitu Panglima. Ya. Ya kalau mau disebut santri ya kan bukan juga harus mondok. Iya. Bukan juga harus itikaf di majlis taklim dan lain sebagainya. Tapi ya bagaimana menjadikan diri ya kan mampu bisa memberikan kontribusi keilmuan dari para guru-gurunya, betul. dari para kiai-kiainya ya kan, sehingga juga bisa bermanfaat buat orang lain. Ini yang disebut santri menurut saya, sehingga juga ya kan ilmunya tidak terputus. Jadi ada manfaat ke depan gitu kan. Tidak terputus, bukan hanya pada jatuh di diri kita, jatuh di keluarga kita, tapi juga bisa memberikan terhadap hal-hal yang secara umum dan lain sebagainya. Dan ini terus gitu loh. Itulah yang disebut santri ya kan, bukan hanya tok aja ya kan dia belajar di situ, tapi juga setelah belajar kita udah mendapatkan kemampuan itu tapi tidak diterapkan, tidak diamalkan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang lebih bermanfaat tadi pengamalan ya sebenarnya. Pengamalan. Nah, ini juga ya kan seyogyanya menjadi sebuah tangkapan dari masyarakat. Ya kan jangan menitipkan bahwa santri itu yang mondok. Betul ya kan itu cuma harfiahnya seperti itu. Tapi juga kan keilmuannya juga harus diterapkan ya kan. Karena juga banyak masyarakat juga harus diedukasi, diberi pencerahan dan lain sebagainya. Yang pasti yang benar, yang sesuai dengan rujukan, sesuai dengan pedoman baik Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas kira-kira itu. Dan inilah yang menjadi spirit para santri ya kan bertanggung jawab secara umum. Karena saya yakin ya kan penggemblengan di pondok pesantren, penggemblengan di madrasah dan sebagainya mereka tidak ditokkan atau
dipaksakan untuk jadi ulama selanjutnya atau menjadi selanjutnya, tapi jadilah diri sendiri dan bisa bermanfaat. Kira-kira itu. Intinya bermanfaat, Bermanfaat untuk orang lain dan orang diri lain sendiri diri gitu ya. Iya. Nah, itu makna santri menurut siap, saya. oke. Nah kalau dari yang sudah diamalkan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu nih, apa yang mungkin harus kita ambil alih, apa kita pelajarin lagi nih dari mereka-mereka yang terdahulu gitu, Bang? Nah, iya, rasa kesadaran mereka, ya kan, keberanian mereka, bahkan keikhlasan mereka meluangkan waktu. Ikhlas kuncinya Iya, sebenarnya. Iya. meluangkan waktu, Betul. kan, bagaimana berupaya menciptakan kerukunan dan keharmonisasian, ya kan, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Ya kan, walaupun ruang agama adalah ruang privat antara kita dengan Tuhan. Betul. Tapi bicara tentang persoalan di masyarakat, ya kan, kita hadir sebagai warga negara, kita hadir sebagai manusia yang berkeyakinan, memberikan pemahaman yang benar. Saya pikir itu lebih penting. Betul. Hari ini juga jangan kebanyakan duduk diam, ya kan, tapi ya kan Harus implementasi juga. tidak hadir di menyelesaikan persoalan di publik. Betul. Jadi solusi yang konkret ya tadi ya, turun di masyarakat secara langsung. Misalnya, ya kan, gimana Islam hari ini berkembang di Nusantara? Apakah Wali Songo dulu cuma duduk aja? Ya, berdarah-darah juga, proses kan, juga. Iya. Begitu juga, ya kan, nggak mungkin gitu kan. Dulu para kiai-kiai kita juga, ya kan, ulama-ulama kita cuma hanya di pondok pesantren aja. Iya. Gimana santrinya biar banyak? Dia pasti kan hadir juga di lingkungan-lingkungan di masyarakat, ya kan, hadir dan sebagainya, memberikan gitu loh pemahaman. Sehingga juga akhirnya ya warga itu atau masyarakat itu punya anak dengan berbondong-bondong akhirnya mau. Betul. Saya pikir itulah, ya kan, hari ini juga, ya kan, spirit itu juga harus kita telurkan. Nah, itu. Apalagi kita nih hari ini pemuda, ya kan, kalau cuman duduk, ya kan, lihat di gadget, ya kan, atau yang kita pegang handphone dan lain sebagainya menjadi barometer, saya pikir juga nuansanya kurang ini. Betul. Kurang pas lah. Iya, karena juga dengan adanya Sebenarnya manfaat ada yang kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan secara maksimal tadi. Betul. Sebenarnya. Karena ruang-ruang ilmu juga sebenarnya ada di sini gitu kan. Nah, cuma rasa kebatinan ini nggak akan ketemu. Iya. Artinya bagaimana menciptakan kesalehan diri kalau kita nggak wujudkan dalam praktek, dalam komunikasi, dalam interaksi, ya. Dan ini juga harus kita wujudkan. Ya tadi, ya kan, mungkin dengan adanya digitalisasi, dengan adanya gadget, ya kan, mempermudah, betul, kita pahami cara teknologi, cuman juga kan ruang ruang nilai kebiasaan yang sudah tertanam ini hilang ya. Jadi biasanya guyup, misalnya tiap malam Jumat ada pengajian atau kumpul-kumpul, sekarang udah masing-masing deh gadget gitu ya. Iya. Nah, tantangan ke depan menurut Panglima Jupri, apa sih yang akan dihadapi para santri bicara kemajemukan di Indonesia? Karena kan 5 tahun atau berapa tahun ke depan nih Indonesia pasti banyak dong pengaruh-pengaruh luar masuk atau seperti apa begitu. Ya, tantangan terdepan adalah negara harus siap memprioritaskan para ilmuwan-ilmuwan yang latar belakangnya baik dari umum dan santri ya. Khusus di Indonesia, jangan betul. sampai kita sering teriak NKRI harga mati, iya kan. Nah, pertanyaan kita, terus negara di mana? Apa kontribusi negara terhadap itu, kira-kira kayak gitu. Betul. Jadi harus ada feedback juga sebenarnya. Nah, iya. Diakui atau tidak, mereka ini pewaris bangsa ini. Yang juga harus diperhatikan, yang juga harus dikasih jalannya, ya kan? Dikasih kesempatannya untuk melakukan upaya pembenahan agar Indonesia lebih maju. Betul. Iya. Jangan kita teriak NKRI harga mati, yang dapat ono. Iya. Harus diperhatikan juga. Saya pikir harus clear gitu kan. Dan saya bilang gitu, ya kan, santri adalah pewaris bangsa ini. Gitu loh. Karena mereka punya catatan sejarah di Republik Indonesia ini. Salah satu tadi, ya kan, kenapa pemerintah hari ini, ya kan, memberikan tadi ada nilai, ya kan, bahwa 22 Oktober adalah hari santri. Peringatan hari santri, ya. Bonus yang luar biasa sebenarnya itu ya. Iya. Jangan juga yang ini, kita juga harus ada rasa keadilan. Betul. Nah, kalau bicara Panglima nih, pemaparannya kayaknya udah cocok jadi politisi. Tertarik kan ya? Berbekal mungkin tadi pemahaman keilmuan yang walaupun tidak pernah nyantren gitu kan, tapi dekat dengan para ulama,
keilmuan juga nggak kalah dengan santri gitu. Iya. Ada keinginan jadi politisi mungkin. Kalau urusan politik kan ngomongnya cuma dua, kalau nggak eksekutif legislatif. Oke, Ya, iya. Tapi Itu aja. sebenarnya peran eksekutif dengan legislatif ini vital ya. Artinya tadi dengan Iya. background para santri sebenarnya harus ada di bagian-bagian ini sebenarnya. Sama juga sekarang juga masih ada minus ya kan. Mhm. Ya kan jebolan santri, jebolan yang ada di Kota Bekasi, yang duduk di parlemen di Kalimalang, Bisa maupun kehitung yang lah ada ya? di Ahmad Yani, bisa Ah, dihitung. yang Saya pesantren juga juga ya kan kasih ruang kepada alumni santri ya kan untuk juga bisa berkiprah di di dunia perpolitikan. Wabil khusus teman-teman yang hari ini menduduki jabatan di partai politik, ayo hire. Ayo gitu diajak sahabat-sahabat santri ya untuk bisa memberikan kontribusi pemikirannya, gerakannya. Saya pikir ini penting. Oke. Ya, jangan juga persoalan yang ada duit dan nggak ada duit gitu. juga ya. Betul. Tadi kembali lagi ikhlas tadi sebenarnya. Ikhlas. Iya. Kalau bicara sama Panglima kayak 1 jam nih nggak cukup nih kayaknya. Dah. 1 hari juga nggak cukup. Cuman kita dibatasi waktu nih, Siap, Panglima, ya. Bang. Nah. Terima kasih sekali lagi waktunya sudah sama-sama. hadir di Rujut Podcast. Saya yang terima kasih sudah bisa bersilaturahmi Amin. kemari. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi barokah buat kita Amin. semua. Ya kan? Mudah-mudahan bisa ngundang lagi nih. Siap ya kan, kalau Rujut yang ngundang kita Siap. Saya selalu Bang. Siap. Oke, baik. Demikian kawan Rujuk perbincangan kami dengan Ketua Ansor Kota Bekasi, Panglima Jupri, berbicara tentang Hari Santri yang hari ini tanggal 22 Oktober 2021. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.